Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang ingin balas dendam karena istrinya koma di rumah sakit setelah tertipu 375 juta rupiah. Dengan kemampuannya sebagai mantan polisi, dia menyamar ke organisasi penipu dan berencana ingin membongkar sindikat penipuan ini. Kira-kira apakah aksinya akan berhasil? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah bermula dari seorang pria bernama Han Sojun yang merupakan mantan polisi. Dia sekarang bekerja sebagai penanggung jawab proyek alias mandor di sebuah perusahaan konstruksi. Suatu hari, dia dipanggil ke kantor atasannya yang bernama Jo. Ternyata Sojun diberikan kenaikan jabatan oleh Jo. Sojun akan menjadi direktur lokasi di Seoul dan akan mendapatkan kontrak kerja permanen, sekaligus kenaikan gaji sebesar 20%. Tentu saja Sojun menerima tawaran tersebut. Dia sangat senang dan langsung menelpon istrinya yang bernama Min Hyun. Ini merupakan kabar baik bagi mereka berdua yang sedang menabung untuk membeli rumah tahun depan. Sojun juga mengajak Mi Hyun untuk liburan karena selama menikah mereka belum pernah honeymoon sama sekali, mengingat ekonomi mereka yang pas-pasan. Dan hari berlalu seperti biasa. Tiba-tiba terjadi sebuah musibah. Salah satu pekerja hampir saja terjatuh dari atas gedung. Sojun yang selaku mandor segera bertindak cepat untuk menolong. Di sisi lain, Mi-hyun mendapatkan telepon dari teman nama Sojun yang mengaku sebagai seorang pengacara bernama Kim Hyun-soo. Dia mengatakan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja di lokasi dan menyebabkan salah satu pekerja meninggoy. Sojun selaku mandor yang bertanggung jawab sedang ditahan di kantor polisi. Hyun-soo mengatakan bahwa Mi-hyun harus mentransfer uang sebesar 875 juta agar Sojun bisa dilepaskan. Mi-hyun pun mencoba menelpon lokasi konstruksi dan mendapatkan konfirmasi bahwa memang benar terjadi kecelakaan di lokasi. Tak berapa lama, Mi-hyun juga mendapatkan telepon dari kantor polisi Busan yang mengatakan bahwa saat ini Sojun sedang ditahan di sana. Akhirnya, Mi-hyun yang panik segera mentransfer seluruh uang tabungan mereka demi membebaskan Sojun. Tetapi kenyataannya, Sojun justru baru saja menyelamatkan pekerja yang hampir jatuh tadi. Saat mengecek HP, Sojun kaget karena banyak sekali miss call dari Mi-hyun dan dia pun segera menelpon balik. Mi-hyun yang khawatir menanyakan bagaimana kondisi Sojun. Mi-hyun juga menanyakan tentang teman lama Sojun yang bernama Hyun-soo. Mengetahui bahwa Sojun ternyata baik-baik saja dan dia tidak mempunyai teman yang bernama Hyun-soo, Mi-hyun pun tersadar bahwa dia sudah tertipu. Mi-hyun pun langsung berlari ke bank dan melaporkan kejadian tersebut. Namun, si penipu sudah menarik uangnya secara tunai sehingga bank pun tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika, Mi-hyun pun lemas. Mi-hyun pun mencoba melaporkan kejadian ini ke polisi. Nampaknya polisi juga kesulitan untuk menangkap para penipu ulung ini. Mi-hyun pun pulang dengan rasa kecewa dan penyesalan yang begitu besar. Saat dia akan menyeberang jalan, Kim Hyun-soo menelponnya kembali. Mi-hyun memohon kepada Hyun-soo untuk mengembalikan uangnya. Hyun-soo malah tertawa tanpa rasa bersalah dan menyuruh Mi-hyun untuk menemui malaikat maut saja. Mi-hyun yang syok terdiam di tengah jalan hingga dirinya tertabrak mobil dan tidak sadarkan diri. 돈 잘 쓸게요. Dia pun segera dibawa ke rumah sakit. Saat sedang menemani Mi-hyun di rumah sakit, Sojun mendapatkan telepon dari atasannya Jo. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah tertipu 37, miliar rupiah. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Sojun pun langsung tancap gas ke kantor. Sampainya di kantor, Sojun menemukan atasannya Jo sudah melakukan diskon umur. Jo pun langsung dimakamkan malam itu juga. Di pemakaman, tiba-tiba ada pekerja yang mengamuk dan meminta uangnya untuk dikembalikan. Dia melihat Sojun yang seorang mantan polisi memohon untuk menyelesaikan kasus penipuan ini karena uang tersebut merupakan uang untuk operasi putrinya yang sedang sakit. Sojun merasa ada yang janggal. Si penipu pasti sudah merencanakan matang-matang karena berani mengincar uang sebesar itu. Dia pun bertanya kepada rekan kerjanya, apakah ada kejadian mencurigakan akhir-akhir ini. Rekan kerjanya mengatakan bahwa baru-baru ini ada telepon dari seseorang yang mengatasnamakan perusahaan asuransi kecelakaan kerja dan meminta data pribadi para pekerja. Mereka berdua pun segera mengecek CCTV di lokasi. Dan benar saja, ada orang mencurigakan yang tidak terdaftar sebagai pekerja di konstruksi tersebut. Pekerja tersebut memiliki gambar tato yang cukup unik di leher belakangnya. Kita sebut abang ini Jimin aja kali ya biar gampang.
insting detektif Sojun pun muncul. Bermodalkan foto gambar tato, dia mencoba mencari si pembuat tato. Akhirnya, dia mendapatkan informasi bahwa Jimin mempunyai agen perjalanan di Guangnari. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Sojun pun segera membuntuti Jimin. Dia menabrakkan mobilnya dan segera menghajar Jimin. Dia menanyakan mengenai Kim Hyun Soo, tetapi Jimin mengaku tidak tahu apa-apa. Setelah diancam manja dan ditambah sedikit bumbu kekerasan, akhirnya Jimin pun bilang bahwa dia bekerja untuk Tuan Park di Daerimdong. Di kantor polisi, Sojun mencoba memberikan informasi mengenai Tuan Park. Namun, polisi hanya menyuruhnya bersabar karena polisi juga sedang menyelidiki Tuan Park. Polisi mengatakan bahwa sulit untuk menyelidiki kasus voice phishing karena mereka bukan penipu ecek-ecek. Mereka merupakan sindikat penipu kelas kakap yang sangat terorganisir dan pusatnya ada di Tiongkok, sehingga polisi harus bekerja sama dengan kepolisian setempat baru bisa bertindak. Sojun merasa polisi sangat membuang-buang waktu, sementara korban semakin hari semakin bertambah. Akhirnya, Sojun pun memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia menemui teman lamanya yang bernama Kang Chil. Kebetulan saat Sojun datang, Kang Chil sedang berurusan dengan mantan bosnya karena dia mencuri uang bosnya. Hampir saja Kang Chil dimukbang oleh anjing mantan bosnya. 오랜만이다. 퇴근하자. Keesokan harinya, Sojun kembali menemui Kang Chil. Tanpa basa-basi, Sojun pun langsung menceritakan masalahnya dan meminta bantuan Kang Chil untuk mencari lokasi si penipu. Ternyata, si Kang Chil ini adalah seorang hacker, guys. Kang Chil berhasil menemukan asal panggilan telepon. Panggilan tersebut berasal dari Tiongkok. Kemudian, Sojun pergi ke markas Tuan Park di Daerimdong. Dia menyamar sebagai Jimin dan mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan pengantaran barang mereka. Dengan cara tersebut, dia pun berhasil masuk ke markas Tuan Park. Kebetulan, polisi juga sedang melakukan penyamaran di hari yang sama. Sojun yang mengetahui penyamaran polisi memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Park demi mendapatkan kepercayaannya. Suasana pun menjadi kacau saat penyamaran polisi terbongkar. Sojun berhasil mencuri bukti flash disk berisikan data pribadi orang yang telah dicuri. Kemudian, Sojun juga mengorbankan dirinya demi menolong Tuan Park kabur. Saat sudah terpojok, untungnya Park datang menjemputnya. Di dalam mobil, Park menanyakan apa imbalan yang diinginkan oleh Sojun. Sojun pun mengatakan bahwa dia ingin bekerja di Tiongkok. Dia memberikan kartu namanya dan menyuruh Sojun untuk mencari Direktur Chon di Tiongkok. Sojun pun berangkat. Berkat bantuan dari Kang Chil, Sojun berhasil mendapatkan paspor dan rekening bank palsu. Sojun akan menyamar sebagai seorang pria bernama Kang Minho. Sampainya di Tiongkok, Sojun langsung mencari Direktur Chon sesuai dengan informasi dari Tuan Park. Malam harinya, saat sedang beristirahat di sebuah penginapan, tiba-tiba Sojun diserang oleh orang tidak dikenal. Ternyata, yang menyerangnya adalah Direktur Chon dan anak buahnya. Sojun pun langsung diinterogasi. Untung saja, sebelum berangkat, Kang Chil sudah menyuruhnya menghafalkan secara detail identitas barunya. Sehingga saat dites oleh Chon, Sojun pun bisa menjawabnya. Chon pun tidak mencurigai Sojun sama sekali. Dia langsung merekrut Sojun dan membawanya ke pusat call center. 거기 들어가라. 여기 사인하고. 매일 강조하지 마. Sojun ditempatkan di sebuah kelompok untuk belajar cara mereka menipu. Penipuan yang mereka lakukan ini benar-benar direncanakan secara detail. Bahkan mereka mempunyai skrip yang sudah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kasus penipuannya. Mereka juga mempunyai aplikasi pengalih panggilan yang akan mengalihkan semua panggilan korban ke mereka. Kemudian giliran Sojun yang disuruh mempraktekkan menipu. Sojun pun disuruh membaca sebuah skrip yang sudah disediakan. Sojun yang tidak tega untuk menipu orang, diam-diam menarik kabel telepon hingga teleponnya pun terputus. Namun, ternyata semua aktivitas mereka ini dipantau dan salah satu petugas pun langsung menghampiri mereka. Sojun pun diberi peringatan dan apabila mereka sengaja melakukan kesalahan, maka taruhannya adalah nyawa. Saat jam makan siang, Sojun berusaha untuk mengkorek informasi dari rekan kerjanya. Dari situ, Sojun mengetahui bahwa Huang adalah pemilik dari pusat call center di Tiongkok ini. Dia juga mengetahui bahwa beberapa orang yang pintar akan dipilih untuk menjadi tim developer. Mereka akan bertugas membuat naskah penipuan. Timing yang sangat pas sekali. Tiba-tiba Guak datang menghampiri mereka. Guak turun ke bagian call center karena ada salah satu pekerja yang bernama Namki ketahuan mencuri uang. Kemudian Chon dan kawan-kawan pun langsung datang menghajar Namki. Sojun mendengarkan suara Tuan Guak mirip dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai Kim Hyun Soo. Akhirnya Sojun pun mengetahui bahwa
Tuan Guok ini adalah pelakunya. Setelah bekerja, dia mencoba mengkorek informasi lagi tentang Tuan Guok ke rekan kerjanya. Ternyata Tuan Guok ini merupakan kepala bagian developer yang membuat rencana penipuan mereka. Di sisi lain, ternyata sebelum berangkat Sojun sudah memberikan informasi anonim kepada polisi mengenai Tuan Park. Akhirnya, polisi pun mengetahui bahwa Sojun merupakan mantan polisi spesialis pengedar narkoboy. Melalui informasi dari Sojun, polisi berhasil meringkus Tuan Park. Dari Tuan Park, polisi berhasil menemukan titik pusat call center yang berada di Tiongkok. Kembali ke pusat call center, Chon mendapatkan laporan bahwa alat pemalsu IP mereka di Korea tidak berfungsi. Chon pun menyuruh seluruh pegawai menghentikan aktivitasnya agar mereka tidak ketahuan. Sojun memanfaatkan waktu tersebut untuk mengamati Guok yang sedang rapat bersama timnya. Dia melihat ada salah satu tim developer yang sedang mencuri uang perusahaan. Sojun pun langsung masuk ke ruangan Guok dengan penuh emosi dan menangkap basah orang tersebut. Dia pun memulai aktingnya agar mendapatkan perhatian dari Guok, dan Tuan Guok pun mengizinkan Sojun untuk bergabung ke tim developer. Di tim developer, dia menolong Sehun yang sedang kesulitan mengurus naskah. Sambil membantu, Sojun bertanya-tanya mengenai lantai 4. Lantai 4 berisikan naskah-naskah, data pribadi, serta uang hasil penipuan, dan hanya Chon lah yang mempunyai akses ke lantai 4. Di sisi lain, Chon mendapatkan telepon dari pimpinan Huang yang menanyakan kondisi mereka setelah salah satu cabang mereka di Korea kena gerebek polisi. Pimpinan Huang mencurigai Guok akan berkhianat, sehingga dia menyuruh Chon untuk berhati-hati dan mengawasinya. Guok secara khusus memberikan pelajaran kepada Sojun yang baru bergabung, karena Guok ini curiga bahwa Sojun adalah korban dari voice phishing. Guok melihat dalam diri Sojun ada amarah dan keinginan untuk balas dendam yang meledak-ledak. Namun Sojun berusaha menahan emosinya agar penyamarannya tidak terbongkar. Untung saja setelah itu Guok mendapatkan telepon dari pimpinan Huang. Guok pun menyuruh Sojun pergi. Di telepon, Huang memaki-maki Guok dan menyuruhnya untuk segera merilis naskah proyek terbaru mereka. Setelah menutup telepon, Guok melampiaskan emosinya dengan memukul barang-barang yang ada di sekitarnya. Kemudian, dia menyerahkan naskah proyek baru kepada anak buahnya untuk diberikan kepada Chon. Sojun pun kembali bekerja. Sebelum itu, dia sempat mengganjal lift dengan bola golf agar dia bisa menyelinap ke lantai 4 nanti melalui lift tersebut. Saat sedang bekerja, dia melewati ruangan Guok. Dia tidak sengaja mendengarkan percakapan Guok dengan rekannya Min yang sedang merencanakan sesuatu. Kemudian, Sojun juga melihat bahwa ponsel rahasia yang digunakan oleh Guok disimpan di dalam tas golf miliknya. Sojun pun segera melancarkan aksinya. Dia berhasil menyelinap ke lantai 4 di mana Chon bekerja. Di sana, dia mendengarkan percakapan Chon dengan pimpinan Huang tentang proyek besar-besaran mereka. Saat Chon sedang sibuk menelpon, dia mengambil kesempatan untuk mengirimkan email ke Kang Chil melalui laptop Chon. Di tempat lain, Kang Chil ternyata sedang dikejar-kejar oleh bosnya karena dia belum membayar hutangnya. Namun, Kang Chil kembali diselamatkan oleh email dari Sojun. Dia mengatakan kepada bosnya bahwa dia bisa membayar hutangnya dengan menggunakan uang dari Sojun dan mengajak bosnya untuk mengambil uang tersebut di Tiongkok. Para penjaga mulai menyadari bahwa Sojun tidak ada di tempat kerjanya. Sehun berusaha menyelamatkan Sojun dengan alibi kepada penjaga bahwa Sojun sedang ke kamar mandi. Sojun pun sadar bahwa dirinya sedang dicari-cari. Dia mencoba kabur melalui ventilasi dan saat dia turun, dia bertemu dengan Sehun. Dia menyuruh Sehun untuk merahasiakan hal tersebut. Kemudian dia masuk ke dalam toilet. Dia berpura-pura sedang boker sambil sebat. Chon yang menemukan Sojun di dalam toilet segera menghajarnya dan mengurung Sojun di sebuah ruangan. Kemudian, mereka memulai aksi penipuan terbesar mereka yang diperkirakan akan menghasilkan 375 miliar rupiah. Mereka akan menipu para pelamar kerja dan mengatakan bahwa mereka sudah keterima di perusahaan besar, sehingga harus membayar setoran jaminan kerja. Sojun pun berusaha keluar dari ruangan tersebut untuk menggagalkan aksi penipuan tersebut. Untung saja ada Sehun yang menolongnya dan membukakan pintu. Namun, sayangnya tahap 1 penipuan sudah selesai. Sudah banyak orang-orang yang tertipu oleh mereka.
Di sisi lain, Kang Chil dan bosnya sudah sampai di Tiongkok. Mereka pun segera ke lokasi yang diberitahukan oleh Sojun. Diam-diam, ternyata ada polisi yang mengikuti mereka berdua. Berkat bantuan dari Mbak Google, mereka berhasil berkomunikasi dengan orang penukaran uang. Namun, sialnya anak buah Chon datang dan menyekap mereka berdua. Saat hampir dihabisi oleh anak buah Chon, untung saja polisi datang tepat waktu untuk menolong mereka. Anak buah Chon pun berhasil ditangkap oleh kepolisian. Polisi mengetahui bahwa Kang Chil adalah orang terakhir yang kontak dengan Sojun sebelum berangkat ke Tiongkok. Dia memberikan HP dan laptopnya yang berisi lokasi petunjuk dari pusat call center. Chon mendapatkan kabar bahwa uang yang seharusnya diambil oleh anak buahnya belum kunjung sampai. Anak buahnya juga mengabarkan bahwa Sojun telah kabur. Tidak berapa lama, anak buah Chon menemukan Sojun. Sojun pun harus sedikit adu mekanik dengan anak buah Chon dan dia pun berhasil melarikan diri. Kemudian, Sojun memadamkan listrik yang ada di call center agar proyek penipuan terbesar mereka terganggu. Sojun pun mencari ponsel rahasia Guak untuk mengirimkan titik lokasi kepada Kang Chil. Namun, sayangnya tidak ada sinyal. Dan tiba-tiba... 그럼 깡칠이 매일 역추적해볼게요. 어떻게 됐어? Kemudian Chon pun datang bergabung dengan mereka. Dia mengajar Guak setelah mengetahui bahwa selama ini Guak telah mengkhianati pimpinan Huang dengan bekerja sama dengan Min. Chon dan Guak pun adu mekanik dan Sojun memanfaatkan timing tersebut untuk kabur. Kemudian Guak memerintahkan semua orang untuk mencari Sojun. Sehun menemukan Sojun dan berteriak memberitahukan keberadaan Sojun. Sojun pun dikejar-kejar oleh anak buah Guak sampai ke atap. Walaupun berhasil mengirimkan SMS titik lokasi, namun Sojun berhasil tertangkap oleh anak buah Guak. Guak pun akhirnya juga mengetahui bahwa identitas asli Sojun adalah mantan polisi. Tiba-tiba telepon pun berbunyi. Ternyata pimpinan Huang menelpon bahwa dia sedang OTW ke situ karena kondisi yang tidak kondusif. Guak yang panik telah membunuh Chon meminta Sojun untuk bekerja sama dengan dirinya. Guak mengancam akan menghabisi istrinya yang ada di rumah sakit. Akhirnya, Sojun pun mau membantu Guak dengan mengaku kepada pimpinan Huang bahwa dirinya lah yang membunuh Chon. Untungnya, di waktu yang bersamaan, polisi sudah menerima titik lokasi Sojun. Tidak butuh waktu lama, polisi sampai ke lokasi tersebut. Polisi pun segera menyergap lokasi tersebut dan menangkap para antek-antek penipu ini. Saat sedang menangkap orang-orang dan mengumpulkan bukti, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang berasal dari atap. Polisi pun segera memeriksa apa yang terjadi. Polisi menemukan bahwa Sojun dan Guak sedang adu mekanik di atas atap. Polisi pun segera menghentikan mereka dan menangkap Guak. Beberapa hari kemudian, polisi pun mengumumkan bahwa mereka berhasil menangkap sindikat voice phishing terbesar di Korea. Polisi memperingatkan kepada warga untuk kedepannya lebih berhati-hati apabila menerima telepon mencurigakan dan tidak langsung mempercayai telepon tersebut. Dan cerita pun berakhir bahagia, para korban penipuan pun sudah menerima kembali uang mereka. Oke, sepertinya segitu saja video kali ini. Pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari film ini adalah untuk lebih berhati-hati jika menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Apalagi jika orang tersebut memberikan kabar yang tidak enak mengenai keluarga kita, seperti mereka kecelakaan atau apalah. Pokoknya kalian gak boleh langsung percaya ya guys. Periksa kembali kebenarannya dan jangan bertindak gegabah. Stay safe guys. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.